Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kitab ini adalah karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, sekarang kita sudah memasuki bagian kedua dari amil-amil yang merusak susunan mubtada khabar. Kemarin sudah kita bahas tentang kana dan saudara-saudaranya. Selanjutnya ini tentang inna dan saudara-saudaranya. Bagian kedua dan bagian ketiganya adalah zonantu dan saudara-saudaranya. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Inna wa akhawatuha. Nah, yaitu bermula yang kedua dari ambil yang merusak susunan mubtada khabar itu adalah inna dan saudara-saudaranya inna. Qala berkata Syahsan Haji dalam Matan Jurmiyah, wa amma inna dan adapun inna wa akhwatuha dan saudaranya inna, fa innaha maka sungguh inna dan saudaranya itu tansibul isma, amalannya yaitu menasabkan akan isim, wa tarfa'ul khabara dan merafakkan akan khabar. Wahya dan dia saudara-saudaranya inna itu adalah inna wa anna lakinna ka'anna laita la'alla. Jadi nanti ini masing-masing akan dijelaskan di bawah. Takulu engkau berkata inna zaidan qa'imun, sungguh si Zaid adalah orang yang berdiri. Asalnya itu adalah susunan mubtada khabar, yaitu zaidun qa'imun. Nah, tetapi masuk inna ini merusak susunan mubtada itu dan khabar. Yang tadinya mubtada dan khabar sekarang zaidan menjadi isimnya inna, mansub tanda nasab patah. Dan qaimun yang tadinya menjadi khabar mubtada sekarang berubah menjadi khabar inna. Walaita amran syakhisun, dan bukanlah Amar adalah orang yang pergi. Dia amran isimnya laita, syakhisun khabar laita. Wa ma asbaha dzalika, dan ma yang seumpama dengan yang demikian. Wa makna inna at-taukidu, dan makna inna adalah taukid. Walakinna dan lakinna maknanya lil istidrak. Wa ka'anna dan ka'anna maknanya ini lit tashbihi, yaitu untuk menyerupai. Nah, walaita dan laita litamani, untuk tamani, yaitu angan-angan yang mustahil atau sulit untuk dicapai. Wala'ala dan la'ala itu untuk angan-angan taroji, yaitu taroji harapan yang bisa tercapai atau secara normal itu bisa kita capai. Wa tawakko dan tawakko. Nah, nanti ada penjelasan di bawah ini. Wa aqulu dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, al-qismus tsani, bermula bagian yang kedua ini, min nawasihil mubtada'i wal khabari, dari yang merusak susunan mubtada khabar itu adalah inna wa akhwatuha, yaitu inna dan saudara-saudaranya inna. Apa maksudnya saudara? Yaitu nazairuha, yaitu yang bandingannya itu fil amali, sama pengamal aja di dalam beramal. Ya, apa amalannya? Yaitu tadkhulu alal mubtada'i, yang masuk inna dan saudaranya ini kepada susunan mubtada wal khabari dan susunan khabar. Fatansibul mubtada, maka yang menasabkan akan mubtada, wa yusamma ismuha, dan dinamakan dia isimnya. Wa yusammal mubtada'u ismaha, dan dinamakan akan mubtada'nya itu menjadi isimnya inna. Wa tarfa'ul khabara, dan ia merafakan khabar, bermakna dengan arti annaha, bahwasanya ia itu tujaddidu, memperbaharui. Jadi
Inna dan saudaranya itu memperbarui lahu baginya khabar itu raf'an akan i'raban raf'anya ghairal ladzi kana lahu yang bukan ada baginya khabar itu qabla dukhuliha yang bukan baginya i'rabannya itu sebelum masuknya inna dan saudaranya. Jadi khabar itu memang rafa. Nah, ketika masuk inna tetap dia rafa, tetapi dia itu bukan khabar bagi mubtada tetapi khabar bagi isim. Khabar bagi inna. Wa yusamma khabarha dan dinamakan dia menjadi khabarnya. Jadi wa yusamma dan dinamakan dia yaitu khabar mubtada itu menjadi khabar inna. Wa hadzal adawatu kulluha hurufun dan bermula perangkat-perangkat ini semua itu adalah huruf. Kalau kana itu semuanya fiil, yang ini semuanya huruf. Wa hiya sitatun dan jumlahnya itu ada 6. Mana 6-nya? Al-awal bermula yang pertama itu adalah inna yaitu inna. Gimana cara baca inna? Bi kasratil hamzati dengan kasrah hamzah. Wasani yang kedua itu anna bi fathil hamzati dengan dibaca fathah hamzahnya. Wahuma dan keduanya inna dan anna ini yadulani ala taukid menunjukkan keduanya ini kepada taukid atau menguatkan makna. Wa ma'nahu dan arti taukid itu taqwiyatu nasabatil atau nisbatil khabari lil mubtada'i. Itu menguatkan nisbah khabar bagi mubtada. Contohnya inna abaka hadirun. Sungguh bapakmu itu adalah orang yang hadir. Jadi di sini ada makna kesungguhan bahwa sungguh-sungguh bapakmu itu hadir. Jadi asal katanya itu abuka hadirun. Bermula bapakmu itu adalah orang yang hadir. Nah, kalau seperti ini saja kan tidak meyakinkan, tidak memberi keyakinan kepada orang yang mendengar. Nah, supaya lebih meyakinkan maka ditambah inna. Menjadi taukid atau penegasan. Jadi inna. Jadi abuka hadirun itu berubah menjadi inna abaka hadirun. Abaka isim inna, aba mudhaf ka mudhafun ilaih. Hadirun khabar inna. Dan yang lain wa alimtu anna abaka musafirun. Dan aku mengetahui bahwa bapakmu musafirun adalah orang yang pergi. Jadi ini khabar ini menguatkan bagi mubtada yaitu hadirun untuk abaka, musafirun untuk abaka juga. Nah, seperti itu. Wasalisu yang ketiga dari huruf-huruf yang inna dan saudara-saudaranya ini yaitu lakinna wa ma'nahu dan arti lakinna yaitu al-istidrak. Apa arti istidrak? Wa huwa ta'qibul kalami yaitu menunggu atau mengiringi kalam binafyi ma yutahawamu subutuhu au isbati ma yutawahamu nafihu. Nah, jadi ini ada dua ini ketentuannya ini istidrak ini yaitu mengiringi kalam dengan menafikan sesuatu yang disangsikan tetapnya atau menetapkan sesuatu yang disangsikan kenafiannya. Contohnya Muhammadun syuja'un, bermula Muhammad itu orang yang berani. Lakinna akan tetapi sadiquhu jabanun, tetapi teman-temannya itu pengecut. Jadi maksudnya ini dia pertama sesudah sempurnanya kalam itu ternyata bisa dilanjutkan lagi, tetapi ini bentuknya seperti dinafikan itu mungkin. Jadi maksudnya ini Muhammadun syuja'un, bermula Muhammad adalah orang yang berani. Kan sebenarnya ini kalamnya sudah tam ini, sudah sempurna, tetapi karena dilanjutkan, jadi istidrak itu seperti menunggu lah gitu kan, menunggu ungkapan setelah sempurnanya kalam. Ya, lakinna akan tetapi sadiqahu, akan tetapi temannya Muhammad itu jabanun, orang-orang pengecut. Jadi Muhammadun mubtada,
marfu' tanda rafa dhammah. Sujaun khabar lakinna huruf istidrak tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Shadiqahu jadi isimnya mansub tanda nasab fathah. Shadiq mudhaf hu dhamir muttasil pada mahal jar mudhafun ilaihi jabanun ini khabarnya lakinna marfu' tanda rafa dhammah. Nah, warabi'u yang keempat ka'anna ini wahwa dan dia ka'anna ini ya dulu ala tashbihil mubtada'i bil khabari, yaitu menunjukkan kepada menyerupai mubtada dengan khabar, dengan perantara khabar. Nah, contohnya ka'annal jariyata badrun, seakan-akan wanita itu adalah bulan purnama. Jadi dia tuh menyerupakan mubtada dengan menggunakan khabar. Jadi khabar itu badrun, yang diserupakan adalah jariyah yang menjadi mubtadanya. Jadi ka'anna di sini huruf tasbih menasabkan isim merafa'kan khabar. Jariyah itu isimnya ka'anna mansub tanda nasab fathah. Badrun khabar ka'anna marfu' tanda rafa dhammah. Wal khamisu yang kelima laita. Wa maknahu dan makna laita at-tamani yaitu untuk harapan cita-cita lah gitu. Harapan atau cita-cita. Wahwa dan dia cita-cita itu talabul mustahilu. Itu talabul mustahili. Yaitu meminta sesuatu yang mustahil. Au ma fihi usrun atau ada sesuatu yang diminta itu bukan mustahil tetapi sangat sulit terjadi. Contoh untuk yang mustahil, laita syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali, berarti ini ucapan seorang yang sudah tua yang mengandaikan, yang menginginkan bahwa masa mudanya kembali. Ini mustahil terjadi karena masa muda itu tidak akan kembali. Jadi laita huruf tamani yang hukumnya atau amalannya menasabkan isim merafa'kan khabar. Asyababa ini isimnya laita mansub tanda nasab fathah. Aidun khabar laita marfu' tanda rafa' dhammah. Ini untuk yang contoh yang mustahil. Nah, untuk contoh yang sulit terjadi, laital balida yanjahu. Seorang yang bodoh itu diharapkan seandainya lah gitu kan, karena ini kan harapan seandainya seandainya orang yang bodoh itu lulus. Jadi orang bodoh itu biasanya tidak akan lulus. Sulit terjadi, tetapi bisa saja terjadi. Misalnya beruntung, misalnya jawabannya ngarang-ngarang tetapi benar. Nah, jadi laita di sini huruf tamani merafa'kan isim, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Jadi balida di sini isimnya laita, mansub tanda nasab fathah. Yanjahu fi'il mudhari marfu' tanda rafa' dhammah. Damir kembali kepada huwa, jumlah fi'il fa'il pada mahal rafa' khabar laita. Wasadisu yang keenam la'alla. Nah, la'alla ini litaraji wa huwa yadullu ala taraji, yaitu menunjukkan kepada harapan atau tawakku. Wa makna taraji dan arti taraji adalah talabul amril mahbub, yaitu meminta sesuatu perkara yang dicintai. Wala yakunu illa fil mumkini, dan tidak ada ia taraji ini kecuali mungkin terjadi. Contohnya la'allallaha yarhamuni, semogalah Allah merahmatimu. Jadi kalau dia itu memang orang Islam, jadi pasti Allah itu merahmati seseorang itu, apalagi kalau dia tekun, apalagi kalau dia orang yang soleh. Jadi rahmat Allah itu sangat mungkin terjadi. Seperti itu. Jadi Allah di sini huruf taraji menasabkan isim merafa'kan khabar. Allah di sini jadi isimnya la'alla mansub tanda nasab fathah. Yarhamuni fi'il mudhari marfu' tanda rafa' dhammah. Nun wiqayah ya domir mutakallim pada mahal nasab maf'ul yarhamuni. Jadi fa'ilnya kembali kepada huwa, jumlah fa'il pada mahal khabar, pada mahal rafa' khabar la'alla. Wa makna tawakku dan arti tawakku itu intizoru wuqu'il amril makruh, itu menunggu terjadinya perkara yang tidak disukai, fi dzatihi pada zatnya perkara itu. Nah, pada zatnya sesuatu yang terjadi itulah gitu. Contohnya la'allal aduwa qaribun minna. Boleh jadilah
musuh kita itu sudah dekat dengan kita. Nah, jadi kan biasanya musuh itu tentang peperangan. Biasanya peperangan itu menunjukkan sesuatu yang tidak kita sukai lah gitu kan. Walaupun pada satu keadaan itu wajib kita berperang. Kalau ada apa namanya fatwa jihad lah gitu kan. Nah, tetapi dalam keadaan normal kita itu tidak suka berperang, kita itu cinta damai. Maka ini namanya menunggu sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi inilah Allah ini taraji isim apa namanya fi'il. Ini adalah huruf taraji, hamalannya menasabkan isim merafa'kan khabar. Al-adwa isim la'ala mansub tanda nasab fathah. Qaribun ini khabar marfu, khabarnya la'ala marfu tanda rafa' dhamma. Mina jumlah jar majrur. Kita lanjutkan sekali-kali ini. Lanjut, zonna wa akhawatuha. Bagian ketiga yang merusak susunan mubtada khabar adalah zonna dan saudara-saudaranya zonna. Qala berkata Sasan Haji dalam matan Jurmiyah, wa amma zonantu dan adapun zonantu wa akhawatuha dan saudara-saudaranya zonantu fa innaha tansibul mubtada, maka ia menasabkan akan mubtada. Wal khabara dan khabar ala annahuma atas bahwasanya keduanya mubtada dan khabar ini maf'ulani laha, itu adalah maf'ul keduanya bagi zonantu. Wahia dan dia saudaranya, dan dia yaitu zonantu ini dan saudaranya itu zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhaztu wa ja'altu wa sami'tu. Nah, takulu engkau berkata, zonantu Zaidan qa'iman, aku menyangka si Zaid itu adalah orang yang berdiri. Jadi asal katanya ini bentuk mubtada khabar, yaitu Zaidun qa'imun. Nah, tetapi karena masuk zonantu, maka zonantu ini merusak susunan mubtada khabar. Bukan hanya satu, tapi kedua-duanya menjadi nasab, yaitu Zaidan qa'iman jadinya, yaitu zonantu Zaidan qa'iman. Wa ra'aitu amran sakhisan, dan begitu juga lapas ra'aitu amran sakhisan. Jadi asal katanya amrun sakhisan. Wa ma asbaha dzalika, dan ma yang seumpama dengan yang demikian. Wa aqulu dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, al-qismu salisu bermula bagian yang ketiga yang ini dia min nawasihil mubtada'i wal khabari, dari yang merusak susunan mubtada dan khabar itu adalah zonantu wa akhawatuha dan saudaranya zonantu. Aina zairuha, yaitu bandingannya zonantu fil amali dalam beramal. Wahia dan dia itu tadkhulu, dan dia zonantu dan saudaranya ini masuk alal mubtada'i pada susunan mubtada wal khabari dan khabar. Fatansibuhuma, maka zonantu dan saudaranya itu menasabkan keduanya mubtada dan khabar itu jami'an sekalian. Jadi direngkos kalau bahasa aslinya. Jadi dua-duanya langsung dijadikan nasab. Itu jadi maf'ul. Wa yuqalu lil mubtada'i, dan dikatakan orang bagi mubtada ini maf'ulun awalun, yaitu yang tadinya mubtada'nya itu rafa, sekarang ketika masuk zonantu menjadi maf'ul pertama. Walil khabari, dan bagi khabar yang tadinya rafa itu menjadi maf'ulun sanin, menjadi maf'ul yang kedua. Nah, jadi sanin ini dengan membuang huruf terakhirnya dan dikasih harokatnya, makanya menjadi tanwin. Ini bentuk rafa'nya nih, maf'ulun sanin, naat kepada maf'ulun. Hadzal qismu, dan bermula ini bagian asyaratu af'alin, itu ada 10 fi'il. Nah, mana saja 10 itu? Al-awalu zonantu, pertama zonantu. Nahu, contohnya zonantu Muhammadan shadiqan, aku menyangka bahwa Muhammad itu adalah orang yang jujur. Jadi asal susunannya adalah Muhammadun shadiqun, mubtada khabar. Masuk zonantu, maka mubtada dan khabar menjadi nasab maf'ul keduanya dari zonantu. Muhammad maf'ul pertama, shadiqun maf'ul kedua. Aku menyangka akan Muhammad adalah orang yang jujur. Jadi mungkin ketika kita artikan tidak perlu menjadi akarnya, yang penting sudah paham. Aku menyangka Muhammad adalah orang yang jujur. Atau shadiqan ini sahabat. Wasani, yang kedua adalah hasibtu. Hasibtu itu aku menyangka.
Nah, jadi ini menyangkanya ini lebih dari 50%, mungkin 51% sampai 75% ini. Sangkaan keyakinannya itu lebih dari 50%. Mungkin ada nanti di bawah ini. Contohnya hasibtul mala nafi'an, aku menyangka harta itu bermanfaat. Jadi asal katanya, asal usus sunanya al-malu nafi'un, bermula harta itu bermanfaat. Nah, ketika masuk hasibtu maka mubtada khabar yang rafa keduanya itu menjadi nasab. Al-mala menjadi hasibtu al-mala nafi'an. Jadi al-malu nafi'un menjadi al-mala nafi'an. Wasalisu yang ketiga adalah khiltu. Aku menyangka juga, artinya sama dengan yang kedua di atas itu. Khiltu al-hadiqata musmiratan. Aku menyangka kebun itu berbuah, sudah berbuah, atau kebun yang berbuah. Maksudnya kebun yang tumbuh-tumbuhannya itu sudah berbuah. Jadi asal katanya al-hadiqatu musmiratun, bermula kebun itu sudah berbuah. Tentunya bukan kebunnya tetapi tumbuh-tumbuhannya. Nah, warabi'u yang keempat itu za'amtu. Contohnya za'amtu bakran jari'an. Aku menyangka Bakar adalah orang yang berani. Asalnya adalah bakrun jari'un. Bakar adalah orang pemberani. Masuk za'amtu menjadi za'amtu bakran jari'an. Nah, yang empat ini sama, yaitu menyangka dengan persentase keyakinan lebih dari 50%. 51 sampai 75% lah. Walau khamisu yang kelima adalah ra'aitu. Nah, ini berarti di atas itu fi'il syak itu namanya. Dia ragu, tetapi ragunya itu lebih condong kepada yakin. Nah, kalau ini fi'il yakin. Nah, mungkin kalau dipersenkan mungkin 100%, soalnya ini sudah dilihat. Coba kita baca ya. Ra'aitu Ibrahima muflihan. Aku melihat bahwa Ibrahim itu adalah orang yang sukses, orang yang menang. Jadi asal katanya Ibrahimu muflihun. Bermula Ibrahim adalah orang yang sukses. Ketika masuk roh itu menjadi aku menyangka, aku melihat bahwa jadi roh itu dia melihat berarti dia menjadi yakin. Jadi aku yakin bahwa Ibrahim itu adalah orang yang sukses. Yang keenam alim tuh ini aku ketahui. Kalau sudah diketahui menjadi yakin. Nah, berarti dia itu menjadi fi'il yakin. Alim tuh as-sidqa munjian. Aku yakin, aku melihat bahwa kejujuran itu dapat munjian, menyelamatkan. Jadi asal katanya as-sidqu munjiun, bermula kejujuran itu menyelamatkan. Wasabi'u yang ketujuh wajatu ini sama juga. Aku dapati. Nah. Oh, ini bukan ini. Bukan apa namanya? Ini masuk pada fi'il yakin juga ini. Ini terakhir. Nah, yaitu masuk pada fi'il yakin. Contohnya wajadtu sholaha babal khair. Aku dapati akan kebagusan itu adalah pintu kebaikan. Jadi kesolehan itu adalah pintu kebaikan. Jadi dia tuh yakin bahwa kesolehan seseorang itu adalah pintu dari kebaikan. Jadi asalnya as-solahu babul khairi. Bermula kesolehan itu adalah pintu kebagusan. Masuk wajatu menjadi wajatu sholaha babal khair. Wasamin yang ke-8 ittakhaztu. Contohnya ittakhaztu Muhammadan shadiqan. Nah, jadi ini aku mengambil Muhammadan akan Muhammad shadiqan menjadi sahabat. Asal katanya Muhammadun shadiqun. Muhammad itu adalah teman. Jadi aku mengambil Muhammad sebagai teman. Nah, watasi yang ke-9 ja'altu, aku jadikan. Contohnya ja'altu zahaba khatiman. Aku menjadikan akan emas itu menjadi cincin. Asalnya az-zahabu khatimun atau khatamun. Khatimun atau khatamun. Aku jadikan cincin itu sebagai cincin. Aku jadikan emas itu sebagai cincin. Jadi khotamun. Wal ashiru yang ke-10 adalah sami'tu, yaitu aku mendengar. Sami'tu khalilan yaqra'u. Aku mendengar khalilan akan kekasih yaqra'u sedang membaca. Jadi asal katanya khalilun yaqra'ul kitab misalnya kan. Nah, tapi di sini kitabnya tidak disebutkan.
Asal katanya, asal susunannya khalilun yaqra'u. Khalilun ini menjadi maf'ul pertama sami'tu, yaqra'u ini fi'il mudhari marfu' tanda rafa' dhammah. Dhamir yang fa'ilnya kembali kepada huwa. Nah, jumlah fi'il fa'il pada mahal nasab maf'ul kedua dari sami'tu. Wa hadhil af'ali dan bermula ini fi'il al-'asharah yang 10 tangqasimu ila arba'ati aqsamin, terbagi menjadi 4 macam. Jadi fi'il yang tadi disebutkan 10 ini itu dibagi menjadi 4 macam. Al-qismul awal bagian pertama dari 4 itu yufidu tarjiha wuqu'il khabari. Nah, itu memfaedahkan akan tarjihnya Jadi ya bagian pertama itu adalah yufidu tarjiha wuqu'il khabari. Itu memberikan faedah akan kuatnya terjadinya khobar. Wa huwa arba'atu af'alin dan dia itu ada 4 fi'il. Wa hiya zanantu, hasibtu, wa khiltu, wa zamtu. Jadi ini fi'il yakin. Yakin akan terjadinya apa khobar itu. Nah, itu misalnya Ra'aitu Ibrahima muflihan. Jadi muflihan ini pasti terjadi kepada Ibrahim. Dan kejujuran itu munjian, menyelamatkan. Jadi munjian ini pasti terjadi ketika ada kejujuran. Ketika jujur, itu maksudnya. Wal qismu tsani dan bagian yang kedua adalah yufidul yakina yang memberikan faedah yakin, wa tahqiq dan tahqiq wuqu' khabari terjadinya khabar. Wahia salah satu af'alin. Oh, enggak, kebalik ini berarti. Yang pertama ini memberikan akan kuatnya prasangka akan terjadinya khabar, yaitu zonantu, hasibtu, wa khiltu, zamtu. Nah, itu dia memang agak ragu, tetapi keraguannya itu condong kepada keyakinan. Jadi zonantu ini contohnya zonantu Muhammadan shadiqan. Aku menyangka Muhammad adalah teman. Jadi mungkin dia lupa ingat bahwa Muhammad itu temannya atau tidak, tetapi lebih yakin bahwa dia itu adalah temannya. Seperti itu. Wal qismu tsani dan bagian yang kedua yufidul yakin yang memberikan faedah akan keyakinan, wa tahqiq dan tahqiq waqu'il khabari akan terjadinya ini ya secara yakin ya, bukan ragu-ragu. Wa huwa salah satu af'alin dan dia adalah 3 fi'il, yaitu ra'aitu, alimtu dan wajadtu. Jadi seperti yang tadi itu, kalau ra'aitu kan dia melihat. Kalau dia melihat berarti dia menjadi yakin. Wa alimtu juga dia itu mengetahui. Kalau sudah mengetahui berarti yakin. Wa wajadtu dan didapati. Didapati itu bisa juga artinya dilihat atau diketahui, maka wajadtu itu jatuh pada fi'il yakin. Contohnya wajadtu sholaha, aku dapati akan kesolehan itu menjadi pintu kebaikan. Jadi pintu kebaikan itu diyakini berasal dari kesolehan dan yang lain-lain. Wal qismu tsalis yang ketiga yaitu yufidut tasyira wal intiqal, yaitu memberikan faedah berubah dan berpindah. Wa huwa fi'lani dan dia faedah yang seperti ini ada 2. Wa huma dan keduanya adalah ittakhaztu dan ja'altu. Jadi ittakhaztu ini memberikan faedah berpindah atau berubah. Contohnya itu perubahan dari emas itu menjadi cincin, berubah bentuknya. Nah, seperti itu. Wal qismu rabi' dan bagian yang keempat adalah yufidun nisbata fis sam'i, yaitu memberikan faedah nisbah di dalam mendengar. Wa fi'lun wahid dan dia hal yang seperti ini itu cuma satu, yaitu wa huwa sami'tu, yaitu sami'tu. Tamrinat latihan. Nah, ini tentang inna dan saudara-saudaranya, begitu juga tentang zonantu dan saudara-saudaranya zonantu yang merusak susunan mubtada khabar. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.